Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Rahmawati dengan NIM 2404214. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pengertian dan konsep dasar statistika. Asal mula istilah statistika berasal dari bahasa Latin statisticum collegium atau dewan negara, bahasa Italia statista atau negarawan atau disebut juga dengan politikus, dalam bahasa Jerman disebut dengan stat atau ilmu tentang negara, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan statistik atau ilmu mengenai pengumpulan dan klasifikasi data. Statistika secara prinsip mula-mula hanya mengurus data yang dipakai lembaga-lembaga administratif dan pemerintahan. Pengumpulan data terus berlanjut, khususnya melalui sensus yang dilakukan secara teratur untuk memberi informasi kependudukan yang berubah setiap saatnya. Perbedaan statistik dan statistika. Statistik artinya data atau kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang menggambarkan suatu masalah tertentu. Sedangkan statistika adalah pengetahuan yang berkaitan dengan metode, teknik, atau cara untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data, kemudian menarik kesimpulan dan menginterpretasikan data tersebut. Tinjauan umum statistika. Yang pertama ada statistika dalam rumah tangga, digunakan untuk menghitung rata-rata biaya listrik bulanan. Contohnya tagihan listrik 3 bulan terakhir, per Januari hingga Maret. Dibagi 3 lalu mendapatkan rata-rata 300.000. Kalau di kantor atau perusahaan, statistika digunakan untuk menentukan target penjualan berdasarkan data sebelumnya. Contohnya, penjualan meningkat 15% tiap bulan, maka target bulan depan dinaikkan menjadi 20%. Oleh pemerintahan, statistika dijadikan sebagai perencanaan pembangunan dan prediksi ekonomi. Contohnya, pertumbuhan ekonomi diperkirakan 6% bila investasi naik 10%. Bagi pemerintah, statistika juga berperan penting dalam penyusunan APBN karena menjadi dasar perhitungan indikator ekonomi seperti nilai tukar, inflasi, ekspor, harga minyak, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Tetapi hasil perhitungan ini bersifat prediksi, bukan kepastian mutlak. APBN bisa berubah bila terjadi faktor eksternal seperti krisis global, politik, atau bencana alam. Dengan demikian, statistika membuat APBN lebih rasional dan terukur, tetapi tetap memiliki keterbatasan. Tinjauan umum statistika menurut negara lainnya. Di negara maju, perkembangan ilmu statistika berjalan seiring dengan kemajuan ilmu ekonomi dan teknologi. Contohnya adalah negara Jepang, yang sukses memanfaatkan statistika dalam berbagai sektor, mulai dari perencanaan, desain mobil, hingga strategi pemasaran internasional. Negara ini mampu mengintegrasikan statistika dengan ilmu ekonomi, desain produk, psikologi, dan sosiologi untuk memahami serta memprediksi perilaku konsumen. Hal tersebut menjadikan Jepang mampu memperluas pengaruhnya dan menguasai pasar global. Tinjauan umum statistika bagi mahasiswa. Mata kuliah statistika memiliki peran penting karena membantu dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga interpretasi pada saat menyusun karya ilmiah seperti skripsi, tesis, atau disertasi. Pengetahuan statistika juga jadi dasar dalam penyusunan metodologi penelitian agar hasil yang diperoleh lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, statistika dan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah salah satu cara mencari kebenaran yang bila ditinjau dari segi penerapannya, resiko untuk kelirunya paling kecil. Adapun langkah-langkah dalam metode ilmiah ini, yang pertama adalah merumuskan masalah, yang kedua melakukan studi literatur, yang ketiga membuat dugaan-dugaan, pertanyaan-pertanyaan atau hipotesis, yang keempat mengumpulkan dan mengolah data, menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan, yang kelima mengambil kesimpulan. Pada poin keempat itu merupakan langkah peran statistika yang terdiri dari instrumen, sampel, sifat data, variabel, dan metode analisis. Selanjutnya, manfaat dari statistika. Manfaat mempelajari statistika ini yang pertama sebagai perencanaan dan evaluasi, dapat membantu menyusun rencana berdasarkan data serta mengevaluasi hasilnya. Yang kedua, prediksi dan peramalan, memperkirakan tren masa depan, misalnya pertumbuhan ekonomi atau kebutuhan pasar. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian, memberikan gambaran lebih jelas sebelum mengambil keputusan penting. Yang keempat, meningkatkan keterampilan analitis, melatih berpikir kritis dan logis dalam mengolah informasi relevan dengan dunia kerja.
Banyak profesi modern atau data analisis, penelitian, manajer ekonomi memerlukan kemampuan statistik. Manfaat statistik dalam riset sosial: menyusun, meringkas, dan menyederhanakan data, merancang kegiatan survei dan eksperimen, menerapkan metode terbaik dalam penarikan kesimpulan atau inferensia, mengukur baik tidaknya sebuah inferensi atau penarikan kesimpulan. Selanjutnya, fungsi dari statistika. Statistika berfungsi sebagai alat bantu untuk memperluas pemahaman terhadap persoalan yang kompleks, tidak jelas, dan penuh ketidakpastian. Karena fakta yang dapat diorganisasi sesuai kebutuhan penelitian, data yang rumit bisa disederhanakan sehingga lebih mudah dianalisis, informasi dapat disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, dapat dipakai sebagai teknik perbandingan antar fenomena, mampu menginterpretasikan berbagai masalah secara bersamaan, dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan akurat. Kegunaan statistika ini membantu peneliti untuk mendapatkan sampel yang representatif, membaca data yang telah dikumpulkan semudah mungkin, melihat ada tidaknya hubungan antara variabel yang diteliti, membuat prediksi untuk masa datang maupun masa lalu, melakukan interpretasi atas data yang terkumpul. Selanjutnya, statistika ini dapat diaplikasikan dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu sosial, maupun di bidang bisnis, ekonomi, dan industri, dalam pemerintahan untuk berbagai macam tujuan seperti sensus penduduk, dan lain sebagainya, prosedur jajak pendapat atau polling, serta jajak cepat atau perhitungan cepat pada hasil pemilu atau quick account. Keterbatasan statistika tidak dapat digunakan untuk segala macam fenomena atau persoalan. Alasannya karena statistika hanya dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dapat diukur atau dapat dinyatakan dalam bentuk numerik. Yang kedua, statistika tidak dapat digunakan untuk fakta tunggal. Yang ketiga, hasil-hasil analisis statistika hanya merupakan pendekatan dan bukan kebenaran matematik. Yang keempat, statistika dapat memberikan kesimpulan yang keliru dan kadang-kadang hanya dapat digunakan atas dasar rekomendasi dari tenaga ahli. Yang kelima, statistika hanyalah alat yang membantu peneliti untuk memudahkan memahami dan memberikan makna dari data penelitian yang diperoleh. Yang keenam, tugas peneliti untuk memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh dan membahasnya lebih lanjut secara lebih mendalam dan komprehensif berdasarkan teori-teori yang mendukung serta fakta yang terjadi di lapangan. Yang ketujuh, pada ruang interpretasi hasil analisis data inilah karya monumental seorang peneliti diperoleh. Selanjutnya, jenis-jenis dari statistika. Di sini ada dua jenis statistika. Yang pertama ada jenis statistika berdasarkan aktivitas dan berdasarkan metode. Saya akan menjelaskan jenis statistika berdasarkan aktivitas terlebih dahulu, di mana pada statistika berdasarkan aktivitas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada statistika deskriptif, yang menggambarkan atau menyajikan data apa adanya. Contohnya adalah tabel, grafik, rata-rata, median. Sedangkan yang kedua ada statistika inferensial atau induktif, lebih menarik kesimpulan atau membuat generalisasi dari sampel ke populasi. Contohnya uji hipotesis, estimasi, regresi. Selanjutnya ada jenis statistika berdasarkan metode. Yang pertama, statistika parametrik digunakan bila data berdistribusi normal. Umumnya dipakai untuk data interval atau rasio. Contohnya uji T, ANOVA, regresi linear. Yang kedua ada statistika non-parametrik. Tidak mensyaratkan distribusi data tertentu, cocok untuk data nominal atau ordinal. Contohnya uji chi-square, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis. Gambar yang ada pada PPT tersebut merupakan gambar dari bagan statistika deskriptif, di mana statistika deskriptif ini membahas cara-cara pengumpulan data, penyederhanaan angka-angka dari pengamatan, serta pengukuran pemusatan dan penyebaran untuk memperoleh informasi yang lebih menarik. Kegunaan statistika deskriptif itu adalah untuk kumpulan data tersaji dengan ringkas dan rapi dan dapat memberikan informasi inti. Yang kedua, ada data bisa ditampilkan dengan teknik grafik atau numerik. Yang ketiga, dapat mengukur dua karakteristik dari setiap respondennya dan meneliti hubungan keduanya. Yang keempat, berperan penting dalam persiapan analisis data. Contoh dari statistika deskriptif ini ada pada diagram jumlah pengangguran pada tahun 2004, 2005, dan 2006. Salah satu dampak dari belum membaiknya sektor real adalah tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Pada Agustus 2004, jumlah pengangguran terbuka mencapai 10,3 juta jiwa. Sedangkan pada Februari 2005,
sebesar 10,9 juta jiwa dan Februari 2006 mencapai 11,1 juta jiwa. Gambar tersebut merupakan bagian dari statistika inferensial. Statistika inferensial setelah dilakukan uji terhadap suatu distribusi data dan terbukti bahwa data yang diuji berdistribusi normal atau mendekati normal, maka pada data tersebut dapat dilakukan berbagai inferensi dengan metode statistika parametrik. Tetapi jika dalam pengujian terbukti distribusi data tidak berdistribusi normal atau jauh dari normal, maka inferensi yang dilakukan harus dengan metode statistik non-parametrik. Materi selanjutnya, statistika parametrik dan non-parametrik. Statistika parametrik merupakan bagian dari statistika inferensial yang mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parametri populasi, membutuhkan data yang berskala pengukuran minimal interval. Yang ketiga, berpijak pada asumsi spesifik mengenai bentuk distribusi populasi yang diasumsikan normal. Sedangkan statistika non-parametrik, bagian dari statistika inferensial yang tidak mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Validasi tidak tergantung pada model peluang yang spesifik dari populasi. Distribusi data tidak dapat diasumsikan secara normal. Untuk lebih jelasnya, statistika parametrik itu lebih membutuhkan pengukuran kuantitatif yang data interval atau rasio. Yang kedua, mempertimbangkan jenis sebaran distribusi data, yaitu apakah data menyebar normal atau tidak. Yang ketiga, contoh metode statistika parametrik seperti uji Z 1 atau 2 sampel, uji T 1 atau 2 sampel, kolerasi person, perancangan percobaan 1 or 2 Y ANOVA parametrik, dan lain-lain. Selanjutnya, statistika non-parametrik membutuhkan data dengan data ordinal dan nominal, merupakan statistika bebas sebaran atau tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi, baik normal atau tidak. Contoh metode statistika non-parametrik: binominal test, chi-square test, median test, Friedman test, dan lain-lain. Materi selanjutnya, yang kedua, ada data. Data itu adalah fakta atau informasi yang diperoleh dari penghitungan atau pengukuran dari suatu percobaan. Data merupakan kumpulan keterangan atau fakta tentang sesuatu objek atas fenomena, baik berupa angka atau bilangan maupun berupa kategori seperti senang, tidak senang, baik, buruk, berhasil, ataupun gagal. Data akan sangat bergantung dari definisi operasional variabel penelitian. Selanjutnya, ini merupakan gambar dari jenis data berdasarkan sifatnya. Terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori atau deskripsi, tidak dinyatakan dengan angka, misalnya jenis kelamin, warna kesukaan, atau asal suku. Sementara itu, data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka dan dapat dihitung atau diukur. Data kuantitatif ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada data diskret dan data kontinu. Data diskret merupakan data berupa bilangan bulat yang dihasilkan dari proses perhitungan, seperti jumlah mobil, jumlah staf, atau jumlah televisi. Sedangkan data kontinu adalah data hasil pengukuran yang dapat berupa pecahan atau desimal, misalnya berat badan, jarak antar kota, atau luas rumah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data kualitatif menggambarkan kategori, sedangkan data kuantitatif menggambarkan angka yang bisa dihitung maupun diukur. Dalam bagian tersebut merupakan jenis data, yaitu kualitatif terdiri dari nominal dan ordinal, sedangkan kuantitatif terdiri dari interval dan rasio. Selanjutnya ada jenis data berdasarkan sifatnya. Yang pertama, bilangan menunjukkan perbedaan. Nominal, ordinal, interval, dan rasio memiliki sifat tersebut. Sedangkan pengukuran dapat digunakan untuk membuat peringkat atau mengurutkan objek. Nominal tidak memiliki sifat tersebut, sedangkan yang tiga lainnya memiliki sifat tersebut. Perbedaan bilangan mempunyai arti. Di sini hanya interval dan rasio saja memiliki sifat itu. Yang keempat, mempunyai nol mutlak dan rasio antara dua bilangan mempunyai arti. Hanya rasio saja yang memiliki sifat itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data nominal. Data nominal
adalah data yang diperoleh dengan cara kategoris atau klasifikasi, di mana ciri-cirinya posisi data setara, tidak bisa dilakukan operasi matematika seperti tambah, kurang, kali, bagi. Contohnya adalah jenis kelamin, jenis pekerjaan. Sedangkan data ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Ciri-cirinya, posisi data tidak setara, tidak bisa dilakukan operasi matematika seperti tambah, kurang, kali, bagi. Contohnya usia, ranking, tingkat pendidikan. Selanjutnya, data interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Cirinya tidak ada kategorisasi, bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya, temperatur yang diukur berdasarkan derajat Celcius dan derajat Fahrenheit atau sistem kalender. Data rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Ciri-cirinya tidak ada kategorisasi, bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya seperti gaji, skor ujian, jumlah buku. Selanjutnya di sini skala pengukuran. Yang pertama skala nominal. Angka yang diberikan hanya sebatas label saja. Contohnya pria berjumlah 1, wanita berjumlah 2, dan waria berjumlah 3. Sedangkan skala interval, angka mengandung sifat ordinal dan mempunyai jarak atau interval. Contohnya, yang pertama saham sangat prospektif dengan harga saham 736 hingga 878.000 rupiah. Sedangkan yang kedua saham prospektif 592.000 hingga 735.000. Skala ordinal, angka mengandung pengertian tingkatan, contohnya ranking 1, 2, dan 3. Ranking 1 ini menunjukkan lebih tinggi dari ranking 2 dan 3. Sedangkan skala rasio, angka mempunyai sifat nominal, ordinal, dan interval serta mempunyai nilai absolut dari objek yang diukur. Contohnya bunga BCA 7% dan bunga mandiri 14%. Maka bunga mandirinya 2 kali bunga BCA. Selanjutnya ada 4 skala pengukuran dan statistika yang cocok untuk masing-masingnya. Yang pertama skala nominal. Statistika yang cocok adalah pada modus, frekuensi, koefisien kontingensi. Sedangkan ordinal, contoh statistika yang cocok seperti median, persentil, Spearman Rho, kendal T, dan kendal W. Nominal dan ordinal ini statistik yang sesuai adalah statistik non-parametrik. Sedangkan interval, contoh statistik yang cocok adalah mean atau rata-rata, standar deviasi, korelasi momen hasil kali person, dan korelasi momen hasil ganda. Sedangkan rasio atau mean geometric coefficient variasi. Interval dan rasio ini masuk kepada tes statistik non-parametrik dan parametrik. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi merupakan sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Yang kedua ada sampel, suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi suatu perhatian. Materi selanjutnya, yang ketiga ada penyajian data. Penyajian data ini terbagi dalam tabel dan diagram. Yang pertama, contoh tabel klasifikasi tunggal. Tabel tersebut menampilkan contoh tabel klasifikasi tunggal, yaitu tabel yang menyajikan data berdasarkan satu kriteria atau satu dasar penggolongan. Dalam contoh ini, data disusun berdasarkan kedudukan anggota dalam susunan pimpinan dan keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kota Sawalunto periode ke-2009 sampai 2014. Tabel tersebut berisi nomor urut, nama anggota, serta kedudukannya seperti ketua, wakil ketua, anggota, dan sekretaris bukan anggota. Disebut tabel klasifikasi tunggal karena hanya ada satu variabel yang jadi dasar pengelompokan, yakni kedudukan. Contoh kedua ada contoh tabel klasifikasi ganda. Tabel tersebut menampilkan contoh tabel klasifikasi ganda, yaitu tabel yang menyajikan data berdasarkan lebih dari satu kriteria atau dasar penggolongan. Dalam contoh ini, data yang ditampilkan adalah jumlah pemeluk agama di Kota Sawalunto tahun 2009 hingga 2012. Tabel ini mengelompokkan data berdasarkan jenis agama seperti Islam, Kristen Protestan, dan Kristen Katolik, serta tahun 2009, 2010, 2011, hingga 2012.
Dengan demikian, terdapat dua variabel yang jadi dasar klasifikasi, yaitu agama dan tahun. Tabel klasifikasi ganda ini memberi informasi yang lebih rinci dibanding dengan tabel klasifikasi tunggal sebelumnya, karena lebih memungkinkan kita untuk melihat perkembangan jumlah pemeluk agama dari waktu ke waktu, sekaligus membandingkan antar kelompok agama. Misalnya, dari tabel ini bisa dilihat bahwa jumlah pemeluk agama Islam setiap tahun mengalami peningkatan. Begitu juga Kristen Katolik, sedangkan Kristen Protestan jumlahnya cenderung lebih sedikit, namun tetap ada fluktuasi. Selanjutnya, tabel tersebut menampilkan tabel kontingensi, yaitu tabel yang menghubungkan dua variabel atau lebih dalam satu penyajian. Contoh di atas menunjukkan jumlah penduduk Kota Sawalunto tahun 2014 yang dibedakan menurut kecamatan dan jenis kelamin. Dari tabel dapat dilihat jumlah laki-laki dan perempuan di tiap kecamatan sekaligus total keseluruhannya. Disebut tabel kontingensi karena menampilkan hubungan silang antara dua variabel, sehingga memudahkan perbandingan, misalnya mengetahui kecamatan dengan penduduk terbanyak atau melihat perbedaan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ada distribusi frekuensi. Tabel ini menjelaskan distribusi frekuensi, yaitu penyajian data dengan mengelompokkan nilai ke dalam interval tertentu lalu menghitung banyaknya data di tiap kelompok. Contoh di atas menunjukkan data usia yang awalnya berupa angka acak kemudian diringkas ke dalam kelompok usia, misalnya 20 sampai 21, 22 sampai 23 dan seterusnya. Dengan distribusi frekuensi, data lebih sederhana, mudah dibaca serta memudahkan kita melihat pola seperti kelompok usia yang paling banyak muncul. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi. Tabel ini menampilkan penyajian data dengan mengelompokkan nilai-nilai ke dalam interval dan menunjukkan banyaknya data pada tiap kelompok. Contoh di atas memperlihatkan daftar nilai statistika mahasiswa yang dikelompokkan ke dalam interval nilai. Misalnya 100 sampai 95, 94 sampai 90 dan seterusnya, beserta frekuensinya atau jumlah mahasiswa yang mendapat nilai pada interval tersebut. Dari tabel terlihat bahwa interval 89 hingga 85 memiliki frekuensi terbanyak 5 mahasiswa, sedangkan beberapa interval lain hanya memiliki 1 mahasiswa saja. Dengan cara ini, data nilai yang semula tersebar bisa disajikan lebih ringkas, mudah dipahami, dan memudahkan dalam melihat sebaran hasil belajar dari mahasiswa. Selanjutnya di sini ada contoh diagram batang atau bar chart, yaitu grafik untuk membandingkan data antara kategori. Diagram di kiri menunjukkan perbandingan nilai tiap kategori dengan batang sejajar, sedangkan diagram di kanan itu berupa batang tumpuk atau stacked bar chart yang memperlihatkan proporsi tiap seri dalam satu kategori. Dengan diagram batang, data lebih mudah dibaca sehingga perbedaan maupun kontribusi antar kelompok bisa terlihat jelas. Selanjutnya ada grafik batang tunggal yang memperlihatkan jumlah kasus baru HIV/AIDS di Indonesia dari tahun 2004 hingga 2008. Data ini merupakan contoh distribusi tunggal time series karena menggambarkan perkembangan suatu fenomena berdasarkan urutan waktu. Dari grafik terlihat bahwa jumlah kasus meningkat tajam setiap tahun, misalnya dari 1.195 kasus pada 2004 jadi 4.969 kasus pada tahun 2008. Penyajian grafik seperti ini memudahkan kita membaca tren atau pola pertumbuhan kasus dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada grafik batang berganda atau multiple bar chart yang digunakan untuk membandingkan dua data sekaligus dalam kurun waktu tertentu. Grafik ini memperlihatkan jumlah kasus HIV/AIDS dari tahun 2000 hingga 2008. Setiap tahun ditunjukkan dengan dua batang berbeda, biru untuk HIV dan merah untuk AIDS, sehingga kita bisa melihat perbedaan maupun tren keduanya secara bersamaan. Grafik ini cocok untuk data perbandingan time series karena memudahkan pembaca memahami perkembangan dua fenomena yang saling berkaitan. Selanjutnya ada diagram garis atau line chart, merupakan grafik yang menggunakan garis untuk menunjukkan hubungan antara data dalam urutan tertentu. Diagram garis ini cocok dipakai untuk melihat tren atau perubahan data dari waktu ke waktu. Contohnya, tiap garis mewakili series data yang berbeda, series 1, series 2, dan series 3. Sehingga kita bisa membandingkan pola naik turun antara seri pada setiap kategori. Dengan penyajian ini, pembaca lebih mudah menangkap kecenderungan data secara visual.
Selanjutnya ini ada diagram garis. Diagram garis itu memperlihatkan perkembangan jumlah kursi DPRD Kota Sawalunto pada periode 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Dari grafik ini kita bisa melihat terdapat partai yang mendominasi dengan jumlah kursi yang lebih banyak, sementara pada periode 2009 hingga 2014 jumlah kursi tiap partai cenderung menurun dan lebih merata. Hal ini menunjukkan adanya perubahan komposisi kekuatan politik di DPR Sawalunto antar periode pemilu. Selanjutnya ada contoh grafik garis tunggal menunjukkan total fertility rate atau TFR di Indonesia dari tahun 1991 hingga 2007. Terlihat bahwa rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh setiap perempuan terus menerus dari 3 anak pada tahun 1991 menjadi 2,6 anak pada tahun 2007. Artinya tingkat kelahiran di Indonesia cenderung menurun secara bertahap selama periode tersebut. Selanjutnya ada contoh diagram lingkaran. Diagram lingkaran berguna untuk memperlihatkan perbandingan data dalam bentuk presentasi atau proporsial hingga mudah diketahui bagian terbesar maupun terkecil dari suatu keseluruhan. Pada contoh pertama, diagram itu menunjukkan perbandingan penjualan atau sales setiap kuartal sehingga terlihat kuartal mana yang paling dominan. Sedangkan pada contoh kedua itu diagram menampilkan jumlah penduduk Kota Sawalunto tahun 2011 berdasarkan kecamatan sehingga dapat diketahui kecamatan dengan penduduk terbanyak maupun tersedikit. Selanjutnya diagram ini menunjukkan survei tentang pria kawin yang pernah mendengar HIV atau AIDS. Hasilnya 71,4% sudah pernah mendengar, sedangkan 28,6% belum pernah mendengar. Artinya sebagian besar pria sudah tahu tentang HIV AIDS, tetapi masih ada yang belum mendapatkan informasi sehingga perlu lebih banyak sosialisasi lagi. Itu merupakan gambar statistika diagram lingkaran yang menampilkan statistika bencana alam yang ada di Indonesia. Dari diagram ini kita bisa melihat bahwa bencana yang paling sering terjadi itu adalah banjir di 29%, lalu disusul dengan gempa bumi dan tsunami sebesar 25%, lalu gunung berapi 15%, serta epidemi 11%. Bencana lain seperti tanah longsor, kekeringan, badai, gelombang kebakaran, dan lainnya memiliki presentasi lebih kecil. Diagram ini membantu kita untuk memahami perbandingan frekuensi tiap jenis bencana dengan cara yang lebih cepat dan mudah. Ini merupakan contoh diagram peta. Diagram peta atau kartogram itu adalah diagram dalam bentuk peta yang digunakan untuk menunjukkan data atau informasi berdasarkan wilayah. Biasanya digunakan untuk menggambarkan sebaran, jumlah, atau potensi tertentu di suatu daerah. Contohnya pada gambar ini, diagram peta memperlihatkan daerah penghasil buah-buahan, durian, pisang, jambu, padi, dan rambutan dengan simbol berbeda-beda supaya mudah dibedakan. Jadi kita bisa langsung tahu daerah mana nih yang bisa menghasilkan jenis-jenis buah tertentu. Dan ini merupakan contoh diagram peta juga kondisi tektonik Indonesia, di mana Indonesia itu terletak di pertemuan 3 lempeng besar yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng ini menyebabkan Indonesia rawan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus. Selanjutnya diagram lambang atau piktogram. Diagram ini menggunakan simbol atau gambar untuk mewakili sejumlah data tertentu sehingga informasi lebih mudah dipahami secara visual. Contohnya ditampilkan jumlah lulusan Universitas X tahun 1985 dari beberapa fakultas terdiri dari A, B, C, dan D. Setiap gambar orang melambangkan jumlah tertentu sehingga semakin banyak simbol berarti semakin besar jumlah lulusan di fakultas tersebut. Jadi piktogram memudahkan pembaca melihat perbandingan data dengan cepat tanpa harus membaca angka detailnya. Itu merupakan contoh diagram lambang yang lainnya. Selanjutnya ada grafik histogram. Adalah grafik berbentuk bata yang digunakan untuk menggambarkan distribusi data dalam bentuk interval atau kelas dan frekuensinya. Pada histogram, sumbu horizontal X menunjukkan interval kelas data, sedangkan sumbu vertikalnya menunjukkan frekuensi atau banyaknya data dalam setiap kelas. Batang-batang pada histogram saling menempel tanpa jarak karena mewakili data yang berkesinambungan. Yang selanjutnya ada contoh poligon. Poligon atau poligon frekuensi adalah grafik garis yang digunakan untuk menggambarkan distribusi data. Grafik ini dibuat dengan cara menghubungkan titik
setiap interval kelas dengan garis lurus, di mana tinggi titik tersebut sesuai dengan frekuensinya. Jadi bedanya dengan histogram, kalau histogram itu berbentuk batang menempel, sedangkan poligon itu berbentuk garis yang menghubungkan titik-titik frekuensi. Selanjutnya ada contoh kurva Ogive, adalah grafik berbentuk garis lengkung yang menunjukkan frekuensi kumulatif dari suatu data. Kurva ini digunakan untuk mengetahui jumlah data yang berada di bawah atau di atas suatu nilai tertentu. Jenis Ogive ini ada Ogive naik dengan menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari, garis akan bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, sedangkan Ogive turun menggunakan frekuensi kumulatif lebih dari, garis bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.